Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih sempat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua, insya Allah. Hari ini saya akan melanjutkan pembelajaran tentang beriman kepada hari akhir, kelanjutan dari materi kita sebelumnya, yang mana pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Sekarang kita akan masuk kepada tahapan-tahapan hari kiamat. Namun sebelum kita lanjut, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusdi wa aizni min syarrin nafsi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kita mulai tahapan-tahapan hari akhir. Kalau sebelumnya kita belajar tentang tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar, kita sekarang lanjut kepada tahapan-tahapan hari akhir. Apa saja itu tahapan-tahapan hari akhir? Yang pertama, apabila malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka akan hancurlah alam semesta ini beserta dengan segala isinya. Jadi bumi ini akan hancur beserta dengan segala isinya. Jadi semua makhluk hidup yang pernah hidup di muka bumi akan dihancurkan oleh Allah. Termasuk gunung-gunung akan diangkat oleh Allah, kemudian akan dihempaskan dengan sekali hempas, maka seluruh isi yang ada di dalam gunung itu akan hancur. Kemudian berikutnya, setelah bumi ini hancur, sudah tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi lembah, tidak ada lagi air, semua sudah diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian malaikat Israfil akan kembali meniup sangkakala yang kedua kalinya. Setelah meniup sangkakala yang kedua kalinya, maka disitulah Allah akan membangkitkan manusia. Bagaimana cara Allah membangkitkan manusia? Jadi semua makhluk yang pernah hidup di muka bumi akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari alam kubur atau dari alam barzah. Karena yang perlu kita tahu bahwa kita ini manusia melewati 5 tahapan. Ya. Jadi sebelum kita berada di alam dunia ini, sebelumnya kita berada di alam ruh. Yang mana di alam ruh kita di sana belum dipertemukan oleh jasad kita. Jadi dari alam ruh ini kita beralih ke alam rahim atau alam kandungan. Di dalam alam kandungan inilah Allah mempertemukan ruh kita dengan jasad kita. Setelah itu dalam waktu kurang lebih 9 bulan, kemudian Allah mengeluarkan kita dari alam kandungan atau dari alam rahim menuju alam dunia. Di alam dunia seperti yang kita tempati sekarang ini. Apa yang kita lakukan di alam dunia? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa yang kita lakukan? Di muka bumi ini kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, untuk menyembah Allah. Jadi kita di muka bumi ini untuk menyembah kepada Allah. Karena memang segala hidup, mati, ibadah hanya untuk Allah. Nah, itu sudah menjadi komitmen kita sebelum kita terlahir ke dunia ini. Jadi setelah itu kembali Allah memisah, kita akan beralih lagi ke suatu alam berikutnya, yaitu adalah alam barzah atau yang biasa kita kenal dengan alam kubur.
di alam barzah ini, di situ kembali Allah memisahkan antara ruh dengan jasad kita. Jadi jasad kita nanti akan hancur bersama dengan bersama dengan tanah, dan ruh kita yang akan hidup, tetap hidup, dan itulah yang berada di alam barzah atau alam kubur. Setelah berakhir alam kubur ini, maka kita akan dibangkitkan. Jadi setelah tiupan sangkakala yang kedua, kemudian Allah membangkitkan kita dari alam kubur. Bagaimana cara Allah membangkitkan kita dari alam kubur? Jadi nanti setelah terjadinya kiamat, sudah hancur leburnya alam semesta ini, kemudian kita berada di di suatu alam, yaitu antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi kita berada nanti di antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi disinilah nanti Allah membangkitkan kita. Bagaimana caranya Allah membangkitkan kita? Allah akan menurunkan semacam air dari langit, dan air itu yang akan mengenai dari tulang ekor dari setiap makhluk yang pernah hidup di muka bumi ini, termasuk manusia. Jadi air itu yang akan mengenai setiap tulang ekor dari manusia, kemudian manusia itu akan tumbuh seperti tumbuhnya tumbuhan. Dan kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan telanjang, bahkan tidak beralas kaki. Makanya dikisahkan dalam hadis Rasulullah, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana nanti kalau kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang tanpa beralas kaki? Apakah kita tidak bisa saling melihat satu sama lain?" Apa kata Rasulullah? Rasulullah berkata, "Tidak seperti yang engkau bayangkan, wahai Aisyah." Kenapa? Karena nanti pada saat kita dibangkitkan, maka manusia tidak akan ada lagi yang saling peduli, tidak akan ada lagi yang saling melihat. Kenapa? Karena mereka masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Jadi pada saat kita nanti dibangkitkan, bukan lagi jasad yang kita pakai sekarang itu yang kita akan pakai nanti, tapi Allah akan menggantikan jasad kita yang baru. Yang mana jasad nanti kita tidak ada lagi yang tua, tidak ada yang muda, tidak ada yang anak, tapi itu nanti ketika Allah membangkitkan kita, maka semua akan seumuran. Jadi Allah akan membangkitkan kita seumuran semua. Tidak ada yang tua, tidak ada yang anak-anak, ya, tapi seumur. Yang mana ada beberapa riwayat mengatakan bahwa Allah membangkitkan manusia, khususnya laki-laki itu dibangkitkan seperti jasadnya Adam. Begitu juga dengan yang perempuan seperti Hawa. Ya. Jadi setelah Allah membangkitkan manusia, maka manusia nanti akan digiring kemana? Akan dihalau untuk berkumpul di suatu padang, namanya padang mahsyar. Jadi di sana di padang mahsyar kita akan berkumpul. Jadi semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi semua kita akan dihalau, akan digiring ke padang mahsyar. Yang mana padang mahsyar ini adalah suatu tempat yang lapang, datar, yang luas, yang kita tidak tahu ujungnya sampai di mana, tak berujung. Ya. Kemudian padang mahsyar itu terdiri dari pasir yang putih, ya, pasir yang putih. Jadi di sanalah nanti kita akan berkumpul. Dan setelah kita berkumpul di padang mahsyar, di sanalah kita akan merasakan kegelisahan, kesiksa. Karena kenapa? Katanya di sana nanti di padang mahsyar jaraknya matahari dari kepala kita itu jaraknya hanya 1 mil. Jadi kita betul-betul merasa tersiksa dengan keadaan pada saat itu. Sehingga pada saat itu beberapa dari manusia mendatangi Nabi Adam untuk meminta perlindungan. Supaya kalau memang kita mau dihisap pada saat itu, supaya hisap itu lebih dipercepat. Ya, dipercepat.
Tapi ketika manusia mendatangi Nabi Adam tidak bisa memberikan pertolongan pada saat itu. Justru Nabi Adam menyuruh untuk datang kepada Nabi Musa. Datang kepada Nabi Musa juga seperti itu. Nabi Musa justru menyuruh datang kepada Nabi Ibrahim. Kepada Ibrahim juga seperti itu. Datang kepada memerintahkan lagi datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga seperti itu. Akhirnya terakhir Nabi Isa memerintahkan kepada Nabi untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir nanti Nabi Muhammad lah yang akan memberikan pertolongan, ya, pertolongan kepada umatnya di hari kiamat nanti. Jadi dia memohon kepada Allah supaya acara hisab itu akan segera dimulai. Maka setelah itu dimulailah acara hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana prosesnya? Jadi tadinya waktu kita di padang mahsyar itu kita akan dibagikan semacam buku diari atau amalan kita, amal baik dan amal buruk kita. Ada yang menerima amal baiknya melalui tangan kanannya, ada juga yang menerima amal baiknya melalui tangan kirinya. Jadi dari amalan inilah nantinya akan ditimbang, ya, akan ditimbang. Nah, kemudian siapa yang paling besar amal baiknya dan amal buruknya, nah, itulah nanti yang akan masuk ke surga atau neraka. Jadi yang banyak amal baiknya akan masuk surga, yang banyak amal dosanya akan masuk neraka. Yang mana pada hari kiamat nanti seseorang, ini ada dalam hadis, pada hari kiamat seseorang tidak akan luput dari 4 pertanyaan. Apa itu? Tentang umurnya. Untuk apa umurnya itu dipergunakan? Apakah betul-betul umurnya itu dipanjangkan oleh Allah untuk beribadah? Nah, makanya kita dalam setiap berdoa kita harus selipkan diberikan umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tentang ilmunya. Apa saja yang dilakukan dengan ilmu tersebut? Apakah dengan ilmu itu dia tidak melakukan perbuatan atau hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama? Kemudian yang ketiga adalah tentang hartanya. Hartanya itu dari mana didapatnya dan untuk apa dibelanjakannya? Ya, maksudnya apakah dia dapatkan harta itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang tidak halal? Kalau dia dapatkan dengan cara yang halal, terus dibelanjakannya untuk apa? Ya. Kemudian yang keempat tentang tubuh, tenaga atau kekuatan tubuhnya dipakainya untuk apa? Jadi itu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian berikutnya kita akan masuk kepada tingkatan surga. Jadi tingkatan surga itu ada 7. Yang pertama adalah Firdaus, Ad-Dil, Al-Hulud, An-Naim, Al-Ma'wa, As-Salam, dan Al-Muqawwamah. Jadi tingkatan surga ini kita akan masuk ke dalamnya sesuai dengan amalan-amalan kita. Ya, sesuai dengan amalan-amalan kita. Nah, bagaimana sebenarnya keadaan dalam surga itu? Apa yang kita rasakan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Jadi di sini ada gambaran nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa saja nikmat surga yang dapat kita rasakan ketika kita berada di dalam surga, yaitu pertama dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di surga nanti kenikmatan yang kita bisa rasakan itu adalah kita bisa melihat secara langsung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makanan yang kita makan di dalam surga itu adalah lezat-lezat semua.
Kalau kita di dunia ini makan makanan lezat-lezat, itu kita harus berusaha dulu membuatnya, mencari bahannya, kemudian membuatnya. Kalau di surga cukup kita pikir saja kita sudah dapatkan makanan itu. Bahkan ada riwayat mengatakan di surga nanti ada seorang petani yang kebiasaannya di dunia itu bercocok tanam, sehingga ketika dia masuk surga dia akan berkata, saya mau sekali merasakan bagaimana caranya menanam seperti waktu saya di dunia, kemudian tanaman saya itu berbuah dan saya bisa nikmati hasilnya. Maka pada saat itu Allah langsung memberinya bibit. Jadi Allah akan memberinya bibit, kemudian Allah berkata, tanamlah bibit itu. Maka setelah ditanam, tanpa melalui proses yang panjang, maka bibitnya itu akan tumbuh dengan cepat dan menghasilkan buah yang lezat, yang enak, dan langsung bisa dinikmati oleh petani tersebut. Kemudian berikutnya adalah minumannya enak-enak. Jadi tidak ada minuman seperti di dunia ini, ya, bahwa ada minuman yang tidak enak, ada minuman yang enak. Kalau sudah masuk di surga, tidak ada lagi minuman yang tidak enak. Semuanya minuman yang ada itu adalah enak-enak semua. Karena yang tidak enak itu disimpan di dalam neraka. Kemudian pakaiannya indah-indah. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau kita di dunia berpakaian yang tidak indah, insya Allah. Kalau kita termasuk hamba Allah yang masuk surga, maka insya Allah di surga Allah akan memberikan pakaian yang indah-indah buat kita. Bahkan lebih indah dari pakaiannya bidadari-bidadari surga. Karena kita nanti katanya menurut beberapa riwayat yang pernah saya dengar mengatakan bahwa orang muslim yang masuk surga itu dia akan dipercantik oleh Allah, bahkan lebih cantik daripada bidadari-bidadari surga. Bahkan bidadari-bidadari surga akan antri untuk menjadi dayang-dayangnya karena begitu cantiknya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian raut wajahnya berseri-seri dan selalu nampak muda. Jadi raut wajahnya selalu berseri-seri dan selalu nampak muda. Karena memang di dalam surga tidak ada lagi orang tua. Bahkan menurut beberapa riwayat dikatakan bahwa nanti di surga itu ada setiap waktu, namanya setiap hari Jumat, itu waktunya setiap hari Jumat. Yang mana setiap hari Jumat itu dikatakan hari pasar. Nah, pada saat hari pasar itu setiap penghuni surga itu akan saling bertemu. Dan setiap hari Jumat itu mereka akan selalu dipercantik, ya, dipercantik oleh Allah secantik sebelumnya, lebih cantik dari yang sebelumnya. Jadi itu raut wajah kita selalu berseri-seri dan selalu nampak muda. Tempat istirahatnya di atas permadani. Jadi tempat istirahat kita di atas permadani, tidak seperti tempat istirahat kita di muka bumi ini. Kemudian berikutnya adalah malaikat menyambut dengan ucapan keselamatan atas kamu dan berkat kesabaran kamu. Tempat tinggal mereka adalah mahligai yang dibawanya sungai-sungai yang mengalir. Jadi itulah keindahan surga yang akan dinikmati bagi orang-orang yang beriman dan akan menjadi penghuni surga nantinya. Kemudian berikutnya adalah tingkatan neraka. Kalau tadi sebelumnya kita jelaskan tingkatan surga itu ada 7, tingkatan neraka juga ada 7. Ada namanya Jahannam, itu tingkatan yang paling atas, Lahza, Utama, Sa'ir, Sogar, Jahim, Hawiyah. Jadi itu ada 7 dan itu nanti akan dihuni sesuai dengan keadaan dosa manusia yang masuk neraka. Terus apa saja yang kita rasakan di dalam neraka? Jadi di dalam neraka ini nanti ada juga yang dirasakan oleh penghuni neraka. Yang mana yang dirasakan oleh penghuni neraka ini adalah kebalikan dari apa yang dirasakan di dalam surga. Nah, yang mana nanti orang-orang yang berada di dalam neraka akan merasa iri dengan apa yang didapatkan oleh
penduduk yang ada di neraka, di surga. Ya. Jadi apa-apa saja yang dirasakan di dalam neraka itu, gambaran siksa apa di dalam neraka itu? Yang pertama adalah makanannya duri yang tidak menggemukkan dan mengenyangkan. Coba kita bayangkan, kalau makanan yang kita makan itu berasal dari duri, yang mana ketika kita makan berapapun banyaknya yang kita makan, tapi tidak pernah menggemukkan atau mengenyangkan. Ya, karena kenapa? Karena dia menjadi, makanan ini menjadi duri, dia hanya menggores kita punya tenggorokan, masuk ke dalam perut, sudah itu, tapi kita tidak pernah merasa kenyang, kita tidak pernah merasa nyaman atau enak dengan makanan tersebut. Kemudian minumannya orang-orang yang masuk dalam neraka itu adalah minumannya berasal dari nanah, timah panas, ya, darah dan sebagainya, semua yang jelek-jelek. Jadi minumannya itu dari nanah. Coba kita bayangkan kalau kita meminum nanah, kita meminum timah panas, apa yang terjadi? Jadi kalau timah panas itu menjadi minuman kita, setelah kita minum maka akan hancurlah seluruh jasad kita. Setelah itu hancur semua kita punya jasad dengan meminum timah panas, maka Allah mengembalikan jasad kita. Dan itu siksaan di dalam neraka itu adalah kekal. Karena kehidupan akhirat itu tidak seperti di dunia. Kalau kita di dunia ini punya batas waktu, ya. Kalau di akhirat itu tidak ada batas waktunya, karena kehidupan di dunia, di akhirat itu adalah kekal selama-lamanya, tidak berakhir. Karena dia sudah yang terakhir. Kemudian pakaiannya kuningan yang panas dan mukanya tertutup api. Jadi pakaiannya orang-orang yang ada di neraka itu adalah kuningan yang panas dan mukanya tertutup api. Kita bisa bayangkan bagaimana rasanya kalau kita punya pakaian itu berasal dari kuningan yang panas terus tertutup api. Korek api saja yang mengenai tangan kita terluka, bisa membuat tangan kita terluka, apalagi kalau pakaian kita yang terbuat dari kuningan panas, kemudian muka kita tertutup oleh api. Kemudian raut wajahnya tertutup debu yang diselubungi kegelapan. Jadi raut wajahnya tertutup debu yang diselubungi kegelapan. Siksaan luar biasa. Kemudian tempat istirahatnya adalah api. Selimutnya adalah api. Jadi tempat istirahat kita adalah api, selimut kita adalah api. Makanya tidak salah kalau ada beberapa riwayat mengatakan bahwa orang yang masuk neraka meminta kepada malaikat menjaga neraka, wahai malaikat, mintalah kepada Tuhanmu supaya dia mengembalikan aku ke dunia kembali, kemudian aku akan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Tapi apa kata malaikat? Engkau sekarang sudah kekal di dalam api neraka. Tidak ada tempatmu yang lebih pantas daripada tempat di dalam neraka ini untuk mendapatkan siksaannya. Sambutan malaikat dengan cara memegang ubun-ubun dan kaki mereka. Jadi malaikat itu tidak pernah menyambut kita dengan ramah. Tapi justru dia menyambut kita dengan cara memegang ubun-ubun kita dan kaki kita. Ya, jadi itu. Kemudian ada siksa khusus sesuai dengan jenis dosa yang dilakukan. Jadi ada siksa khusus sesuai dengan jenis dosa yang dilakukan. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah perilaku sebagai percerminan keimanan terhadap hari akhir. Jadi perilaku apa saja yang dapat mencerminkan dari keimanan kita terhadap hari akhir. Yang pertama adalah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi orang yang beriman kepada hari akhir, insya Allah dia akan senantiasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana itu orang yang bertakwa? Yaitu adalah orang yang senantiasa melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah.
Kemudian yang kedua, disiplin dalam melaksanakan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah lainnya yang hukumnya wajib. Ya, kenapa? Karena ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa amal yang paling pertama dihisab dari seorang hamba di hari kiamat yaitu adalah sholatnya. Jika sholatnya diterima, maka insya Allah diterimalah amal-amal yang lain. Tapi jika sholatnya ditolak, maka yakinlah bahwa amal-amal yang lain juga akan tertolak. Ya, jadi itu. Jadi yang menentukan diterima tidaknya kita punya amalan-amalan yang lain adalah sholat kita. Jadi sekalipun kita punya kebaikan yang banyak, sedekah yang banyak, haji yang berkali-kali, tapi karena kita tidak pernah menjalankan sholat 5 waktu, maka yakin ibadah-ibadah kita yang lain itu tidak ada gunanya. Ya, jadi mari kita senantiasa mendisiplinkan sholat kita, ya, tepat waktu, ya, supaya kita termasuk hamba Allah yang diterima sholatnya. Kemudian yang ketiga adalah mencintai fakir miskin yang diwujudkan melalui sikap, ucapan, perbuatan, dan bantuan harta benda. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Lal dari Umar bin Khattab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap segala sesuatu ada kuncinya. Sedang kunci surga adalah mencintai fakir miskin. Karena kesabaran mereka adalah kawan akrabnya Allah pada hari kiamat. Jadi kalau kita mencintai fakir miskin, insya Allah kita akan menjadi teman akrabnya Allah di hari kiamat. Karena kenapa? Karena fakir miskin itu dengan kesabaran yang dimiliki oleh fakir miskin itu akan menjadi teman akrabnya Allah pada hari kiamat. Kemudian berikutnya adalah menyantuni, memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak yatim dengan penuh kasih sayang. Jadi kita harus menyantuni, memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak yatim dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah bahwa saya dan orang yang menanggung atau memelihara anak yatim dengan baik ada di surga bagaikan ini. Jadi dia jelaskan memberikan isyarat bahwa memberi isyarat dengan jari telunjuknya, dengan jari tengahnya, kemudian beliau rentangkan kedua jarinya. Ya, dia rentangkan kedua jarinya, jadi itu jaraknya sangat dekat sekali. Nah, makanya itu kalau ada anak yatim jangan dizalimi, justru harus kita santuni, kita harus pelihara, kita harus asuh dan mendidik anak-anak yatim dengan penuh kasih sayang. Berikutnya, yang kelima, perilaku apa? Berperilaku baik terhadap tetangga, menghormati tamu dan bertutur kata yang baik-baik saja atau lebih baik kita diam. Kalau kita tidak bisa berkata-kata yang baik, sebaiknya kita diam. Karena sebagaimana dijelaskan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa beriman kepada hari akhir atau kiamat, maka hendaklah ia berbuat baik kepada siapa? Tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Makanya kalau ada tamu yang datang harus kita hormati. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik saja atau sebaiknya dia diam. Jadi kalau dia tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik diam. Itu lebih mulia daripada kita berkata tapi bisa menyakiti pendengarnya. Kemudian berikutnya yang keenam. Apabila kita termasuk orang yang beriman kepada hari akhir, maka ada perilaku yang harus kita laksanakan. Apa itu? Melaksanakan 7 macam perilaku yang menyebabkan mendapatkan naungan atau perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Jadi ini yang mendapatkan perlindungan ini atau naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah termasuk orang yang masuk surga tanpa dihisap. Ya, jadi dia tidak melalui
hisab langsung, ya, langsung masuk surga. Nah, yang mana itu ada 7 golongan yang akan mendapat syafaat atau naungan Allah pada hari kiamat nanti, yaitu adalah pertama adalah pemimpin yang adil. Jadi yang akan mendapat syafaat adalah pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang rajin beribadah. Yang dimaksud ini pemuda yang rajin beribadah, sejak dia balik, dia rajin beribadah, rajin ke masjid, dan dia tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat sampai dia meninggal. Maka inilah yang mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kemudian, dia masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang ketiga adalah orang yang hatinya selalu rindu dengan masjid. Siapa ini orang yang hatinya selalu rindu dengan masjid? Yaitu adalah orang-orang apabila dia mendengarkan suara azan dari masjid, maka dia akan bergegas untuk datang ke masjid, mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Siapa ini dua orang yang saling mencintai karena Allah? Ya, sepasang suami istri yang saling mencintai karena Allah, bukan karena suatu hal-hal yang lain. Kemudian yang kelima adalah seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan dan cantik, kemudian menolaknya sambil berkata, sesungguhnya saya takut karena Allah. Jadi apabila ada seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita cantik, bangsawan, tapi dia menolaknya karena takut kepada Allah, maka insya Allah orang tersebut akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kemudian, dan dia akan masuk surga tanpa dihisab. Kemudian yang keenam, orang yang bersedekah secara rahasia sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Jadi orang yang bersedekah secara rahasia sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya, yaitu adalah orang yang bersedekah yang tidak mau ditahu oleh orang lain. Jadi ketika dia bersedekah cukup dia memberi, tapi cukup dia dengan orang yang disedekahi saja. Tidak ada yang tahu yang lain. Jadi ini tangan kanannya saya tidak tahu. Nah, bukan artinya dia bersedekah bukan karena ria atau mau dikata. Kemudian yang ketujuh, orang yang mengingat Allah ketika sendirian sehingga mencucurkan air matanya. Siapa yang dimaksud ini orang yang mengingat Allah ketika sendirian sehingga mencucurkan air matanya? Adalah orang yang setiap malam bangun di sepertiga malam, menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menangis ketika dia curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Kemudian berikutnya yang ketujuh adalah selalu berusaha menjadi lebih baik. Jadi orang yang beriman kepada hari kiamat akan selalu berusaha menjadi lebih baik. Kenapa? Karena dia yakin bahwa dunia ini sifatnya sementara, sementara kehidupan kekal dan abadi itu adalah di hari akhir. Jadi dia selalu berusaha menjadi lebih baik, memperbaiki dirinya. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah bersikap rendah hati. Jadi orang yang beriman kepada hari akhir akan senantiasa selalu memiliki sikap rendah hati. Dia tidak menyombongkan dirinya, dia tidak membanggakan dirinya, tidak membanggakan ilmunya. Karena kenapa? Karena dia yakin bahwa apa yang kita miliki di dunia ini sifatnya sementara. Kemudian yang kesembilan adalah menghindari sifat cinta dunia dan harta secara berlebihan. Ya, jadi orang yang menghindari sifat cinta dunia dan harta secara berlebihan. Nah, karena kenapa? Untuk apa kita mengumpulkan harta secara berlebihan sementara harta itu tidak ada yang dibawa mati, tidak ada yang dibawa sampai ke akhirat. Kemudian yang ke-10 adalah bersikap optimis
dan lapang dada. Jadi orang yang beriman kepada hari akhir akan senantiasa bersikap optimis dan lapang dada. Kemudian berikutnya adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Apa saja hikmahnya kita beriman kepada hari akhir? Yaitu pertama adalah memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Adil, ya. Jadi kita harus memperkuat keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Adil. Yang mana ada jelaskan dalam Al-Qur'an bahwa pada hari ini, yaitu maksudnya pada waktu kiamat, tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Ya, jadi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita perkuat, ya, karena ternyata tidak ada yang abadi, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap dan perilaku terpuji. Jadi dengan beriman kepada hari akhir, insya Allah akan memberikan dorongan dan membiasakan diri dengan sikap terpuji, yaitu akhlakul karimah, dan menjauhkan diri kita dari sikap atau perbuatan tercelah, yaitu akhlakul mazmumah. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah memberi dorongan untuk bersikap optimis, tawakal dan sabar meskipun tertimpa kemalangan. Ya, dengan ada jelaskan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka disinilah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, karena Dia tidak akan memberikan cobaan kepada makhluknya kecuali Dia akan sanggup menghadapi cobaan itu. Ya, jadi mungkin sekian dulu pembelajaran jarak jauh kita untuk pada hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada materi yang lain, insya Allah. Ya, mungkin insya Allah minggu yang akan datang kita akan saya akan kasih ujian. Jadi kita akan ujian, insya Allah kita ujian, nanti kita akan bagikan ujiannya melalui grup WA. Adapun untuk tugasnya silakan menghubungi masing-masing gurunya yang di kelasnya masing-masing. Ya, sekian. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat, ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.